teman-teman semuanya, gimana nih pelajaran IPS kalian? Udah sampai bab kerajaan belum? Oh ya, kali ini kita mau ngejelasin ke kalian sejarah tentang kerajaan Kutai dan kerajaan Mataram kuno. Simak video berikut ya. Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai didirikan pada tahun 400 Masehi dan terletak di Kalimantan Timur di daerah Muara Rekaman di tepi Sungai Mahakam. Kerajaan ini juga diketahui sebagai kerajaan Hindu tertua di Indonesia. Raja pertamanya bernama Kundungga. Raja Kundungga memiliki putra Aswawarman. Kehidupan dan kegiatan ekonomi kerajaan Kutai meliputi peternakan, pertanian, dan perdagangan. Perekonomian di kerajaan Kutai sangat bergantung dengan keberadaan Sungai Mahakam. Di kerajaan ini warganya bebas beragama walaupun kerajaannya menganut agama Hindu Siwa bercampur Brahmana. Peninggalan di kerajaan Kutai sangat beragam, antara lain prasasti Yupa. Yupa dianggap sebagai bukit tertua yang menunjukkan sejarah adanya kerajaan Kutai. Pedang Sultan, senjata pusaka milik Kesultanan Kutai Kartanegara, dan masih banyak lagi. Penyebab keruntuhan kerajaan Kutai karena sepeninggalan Raja Mulawarman, adanya ekspansi dari kerajaan Islam Kutai Kartanegara dan terjadi perebutan kekuasaan. Mataram kuno diperkirakan berdiri di abad ke-7. Ini terletak di daerah pedalaman Jawa Tengah. Awalnya Mataram kuno diperintah oleh Raja Sana, kemudian digantikan oleh Raja Sanjaya. Pada masa pemerintah Sanjaya ada dinasti lain yang lebih besar, yaitu dinasti Shailetra yang beragama Buddha. Kegiatan ekonomi di kerajaan Mataram kuno yaitu pertanian, pedagang, dan perajin. Agama yang dianut di kerajaan Mataram kuno Hindu dan Buddha. Meski berbeda agama, mereka tetap bertoleransi. Penanggalan kerajaan Mataram kuno meliputi Candi Borobudur yang terletak di Magelang, Jawa Tengah, Candi Prambanan yang terletak di Yogyakarta, dan masih banyak lagi. Penyebab keruntuhan kerajaan ini akibat bencana alam. Sekian video penjelasan kerajaan Kutai dan kerajaan Mataram kuno. Maaf apabila ada kesalahan kata. Kami dari kelompok 1 pamit undur diri. Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya didirikan pada tahun 682 di tenggara Bukit Siguntang sebelah barat kota Palembang. Pendiri kerajaan Sriwijaya adalah Dapuntah Hyang Sri Jayanasa. Saat di bawah naungan Dapuntah Hyang Sri Jayanasa, wilayah Sriwijaya berkembang dengan cepat dan menjadi kerajaan besar. Kehidupan masyarakat Sriwijaya. Agama yang dianut masyarakat Sriwijaya adalah agama Buddha. Pekerjaan masyarakat Sriwijaya adalah pedagang. Dengan letak geografis yang strategis, kerajaan Sriwijaya berkembang menjadi kerajaan besar yang kuat di sektor perdagangan. Kerajaan Sriwijaya berada pada jalur perdagangan lalu lintas perniagaan antara Asia Barat, India, dan Cina. Letak Sriwijaya juga merupakan pelabuhan yang aman karena terlindung oleh Pulau Bangka, sehingga aman dari amukan badai atau gelombang laut yang besar. Aktivitas perdagangan dan pelayaran dari Cina, India, dan Asia Barat meningkat bersamaan sehingga meningkatkan persinggahan kapal-kapal dagang tersebut di pelabuhan Sriwijaya. Di dunia perdagangan, kerajaan Sriwijaya menjadi pengendali jalur perniagaan dengan menguasai Selat Malaka, Sumatera Utara, Sunda, dan Jambi. Komoditas yang diperdagangkan cengkeh, kaper, gaharu, pala, kapulaga, gading, tekstil, emas, perak, dan timah. Peninggalan kerajaan Sriwijaya yaitu Kedukan Bukit, Kota Kapur, Telaga Batu, Brahi, Liger, Candi Sulung, Candi Bungsu, Candi Mahligai, dan Palangka. Raja kerajaan Sriwijaya yaitu yang pertama Dapuntah Hyang, yang kedua Balaputradewa, yang ketiga Sang Romo Wijaya Tunggawarman, yang keempat Samarogrowiro, dan yang kelima Indrawarman. Masa kejayaan kerajaan Sriwijaya terjadi pada masa pemerintahan Raja Balaputradewa. Penyebab keruntuhan kerajaan Sriwijaya yaitu sejak meninggalnya Raja Balaputradewa, kerajaan Sriwijaya mengalami kemunduran karena serangan kerajaan Kolomandala dari India.
Ada juga yang bilang bahwa keruntuhannya disebabkan oleh penyerangan dari kerajaan Majapahit dan masuknya ajaran Islam di Jawa. Kerajaan Panjalu atau Kerajaan Kediri. Pendiri Kerajaan Panjalu yaitu Batara Tesnojati. Kehidupan masyarakat Kerajaan Panjalu yaitu beragama Hindu Sri Wisnu. Masa kejayaan Kerajaan Panjalu terjadi pada masa pemerintahan Joyoboyo karena luas wilayahnya yang mencakup hampir seluruh Pulau Jawa dan pulau-pulau lainnya. Raja Kerajaan Panjalu adalah yang pertama Raja Kameswara, yang kedua Raja Jayabaya, yang ketiga Raja Sarweswara, yang keempat Raja Aryaswara, yang kelima Sri Gandra, yang keenam Srengga, yang ketujuh Kertajaya. Penyebab keruntuhan Kerajaan Panjalu yaitu perang antara Kediri dan Tumapel Singosari di dekat Desa Kanter. Pasukan Ken Arok berhasil menghancurkan pasukan Kertojoyo dan dengan demikian Tumapel pun menduduki Kediri. Peninggalan Kerajaan Panjalu adalah Pamuatan, Serat Calon Arang, Ngantang, dan Sirah Keting. Halo penonton semuanya, kami dari kelompok Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Tarumanegara ingin memberikan seputar informasi mengenai Kerajaan Tarumanegara dan Kerajaan Majapahit. Kalian udah pada tahu belum nih tentang kerajaan-kerajaan tersebut? Makanya yuk simak videonya. Kerajaan Majapahit adalah kerajaan bercorak Hindu terbesar dan terakhir yang berada di Pulau Jawa. Pusat Kerajaan Majapahit diperkirakan berada di daerah Trawulan, sekitar 10 km sebelah barat daya Kota Mojokerto, Jawa Timur. Kerajaan Majapahit bermula dari sebidang tanah di hutan Tarik yang merupakan tanah hadiah Raja Jayakatwang. Prasasti Sukamerta dan Prasasti Balawi berisi kisah Raden Wijaya yang menikahi 4 anak dari Kartanegara dan juga berkisah mengenai putranya yang bernama Jayanegara yang diangkat menjadi Raja Muda di Daha. Raden Wijaya atau Dyah Wijaya adalah pendiri dan raja pertama Kerajaan Majapahit yang memerintah pada tahun 1293 sampai dengan 1309. Hayam Wuruk adalah maharaja keempat Majapahit yang memerintah tahun 1350 sampai dengan 1389. Kegiatan ekonomi Kerajaan Majapahit didominasi aktivitas pertanian, perdagangan, pelayaran, dan kerajinan. Kehidupan sosial Majapahit aman, damai, dan tentram. Hayam Wuruk melakukan perjalanan keliling ke daerah-daerah untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dan kesejahteraan rakyatnya.
kejayaan Kerajaan Majapahit mulai redup setelah terjadinya perang saudara atau perang Parekrek antara Wirabumi dan Wirakmawardhana pada tahun 1405 sampai dengan 1406. Benarnya masa keemasan itu diperparah oleh perselisihan pergantian tahta pada kisaran tahun 1450 dan pemberontakan besar yang dilancarkan oleh seorang bangsawan pada tahun 1468. Kerajaan Tarumanegara berdiri sekitar abad ke-5. Kerajaan ini terletak di lembah Sungai Citarum, Bogor, Jawa Barat. Prasasti Tugu merupakan prasasti terpanjang dari semua peninggalan Kerajaan Tarumanegara. Prasasti Jaratan merupakan batu peringatan yang berasal dari masa Kerajaan Tarumanegara sekitar abad 5 Masehi yang ditandai dengan bentuk tapak kaki Raja Purnawarman. Purnawarman adalah raja ketiga sekaligus termasyhur dari Kerajaan Tarumanegara yang memerintah sejak tahun 395 sampai dengan 434 Masehi. Wisnuwarman adalah raja Kerajaan Tarumanegara yang keempat. Wisnuwarman memerintah Kerajaan Tarumanegara menggantikan ayahnya. Kehidupan sosial Kerajaan Tarumanegara juga sudah rapi dan makmur. Di Kerajaan Tarumanegara terdapat golongan Brahmana, Ksatria, dan ada pula kelompok petani, pedagang, pelaut, pemburu, peternak, dan nelayan. Kerajaan Tarumanegara mengalami kemunduran pada tahun 670. Kemunduran ini disebabkan oleh peralihan kekuasaan dari Linggawarman kepada menantunya Tarusbawa. Gimana nih? Kalian udah paham belum sama kerajaan-kerajaan tersebut? Maaf banget kalau sebelumnya ada kesalahan kata. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mujahara Ringgani. Saya Rekan Abdullah Rahman. Saya Dikan Fariza Fauzi. Di sini kami akan mempresentasikan tentang sejarah Kerajaan Singosari dan sejarah Kerajaan Pajajaran. Kerajaan Pajajaran. Kerajaan yang memiliki nama lain Kerajaan Pasundan atau Pakuan. Kerajaan Pajajaran adalah kerajaan yang pernah ada antara tahun 932 dan 1579 Masehi di bagian barat Pulau Jawa, Provinsi Banten, Jakarta, Jawa Barat, dan sebagian Jawa Tengah sekarang. Kerajaan ini bercorak Hindu. Kemudian sekitar abad ke-14 diketahui kerajaan ini telah beribu kota di Pakuan Pajajaran, Bogor, serta memiliki dua kawasan pelabuhan utama di Kalapa. Raja pertama sekaligus raja yang terkenal dari kerajaan Pajajaran adalah Prabu Siliwangi. Berikut peninggalan kerajaan Pajajaran. Sanghyang Tapak, Prasasti Kawali. Agama yang dianut kerajaan Pajajaran adalah Hindu. Mayoritas masyarakat kerajaan Pajajaran adalah petani ladang. Pada 1597 kerajaan Pajajaran runtuh karena diserang oleh Kesultanan Banten. Kerajaan Singosari. Kerajaan Singosari merupakan sebuah kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang didirikan oleh Ken Arok atau disebut juga sebagai Ken Angrok pada tahun 1222. Sejarah kerajaan ini terkait erat dengan sosok Ken Angrok,
tahun 1222 sampai tahun 1247, yang adalah pendiri Wangsa Rajasa sekaligus Kerajaan Tumapel. Raja pertama sekaligus raja yang terkenal dari Kerajaan Singosari adalah Ken Arok. Berikut peninggalan Kerajaan Singosari. Prasasti Malurung. Prasasti Mula Malurung adalah piagam pengesahan penganugerahan Desa Mula dan Desa Malurung untuk tokoh bernama Pranaraja. Prasasti Singasari adalah sebuah prasasti bertarikh tahun 1351 M, yang ditemukan di Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur dan sekarang disimpan di Museum Gajah. Mayoritas masyarakat Kerajaan Singhasari bekerja di bidang pertanian. Pada tahun 1922 adanya pemberontakan yang dilakukan oleh Jayakatwang menyebabkan runtuhnya Kerajaan Singhasari.